Senja bayangan wajahmu meraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Udan Wingit dengan saya Arga. Untuk cerita kali ini, aku akan melanjutkan cerita yang berjudul Lemah Kuburan part kelima. Langsung saja kita mulai ceritanya. Seusai pertemuan di balai desa itu, orang-orang dari kubu sang petahana langsung berkumpul di rumah Lurah Pawiro. Kang Wicak yang menjadi biang dari terjadinya forum itu tampak tertunduk. Ia merasa cukup takut. Wah, pasti Pak Lurah mau marah-marah dengan aku ini, batinnya kala itu yang duduk di antara Kadus Mansur dan Kadus Barjo. Tenang wae, nanti tak bantu menjawab yo, kata Pak Mansur yang melihat kegugupan Kang Wicak. Sampai akhirnya Pak Lurah pun keluar dengan baju santainya bersamaan dengan Bu Sundari yang terlihat membawa nampan dan teko yang berisi minuman. Tetap tidak mengaku dia, padahal aku semalam melihat Kismo yang menyebar itu di depan rumah, ucap Lurah Pawiro begitu duduk. Ia berujar bahwa semalam sempat mengintip dari jendela dan melihat Kang Kismo atau preman kubu Juragan Wiryo tengah menabur-naburkan sesuatu di halaman rumahnya. Semua tentu terperanjat mendengar itu. Selama ini dugaan mereka tidak salah kalau memang kubu Wiryo lah yang telah melakukan ini. Tapi kok tidak ditangkap wae toh mas? Waktu itu kan bisa jadi bukti, tanya Kadus Barjo yang sedikit menyayangkan. Namun sepertinya Pak Lurah memiliki pertimbangan tersendiri. Aku yo ndak berani mengambil resiko toh. Kismo waktu itu membawa pedang panjang sekali. Aku juga di rumah hanya dengan istriku. Takutnya nanti kalau dia melakukan tindakan yang tak terduga, jawab Pak Lurah mengutarakan pertimbangannya. Tapi dia tidak tahu kan kalau sampean melihatnya, tanya Mbah Gotro kini. Enggak Mbah, sepertinya enggak tahu, jawab Pak Lurah. Oh, pancen babi kok ya. Aku itu tadi pagi juga masih menemukan ceceran tanah-tanah itu, ucap Mbah Gotro yang disambut oleh Kang Wicak yang kembali terpantik emosinya. Yo emang anjing kan Mbah, kalau ingin melihat anakku Mbah, sekujur tubuhnya memar-memar seperti habis dicambuk itu. Sepertinya wajar kalau tadi pagi saya sampai mengamuk. Kalau saja dia keluar, sudah pasti saya rapikan kepalanya. Pengecut memang, tidak berani berhadapan, kata Kang Wicak yang mulai kembali emosi, membuat Pak Mansur yang berada di sampingnya segera memegang bahunya. Wes Kang, tidak bisa dipungkiri emang kita semua jengkel. Tapi ini masalah rumit. Kalau hanya berkelahi kita bisa saling berhadapan. Tapi ini soal klinik. Kalau kita memang ingin membalas, ya harus dengan cara yang seperti itu juga, kata Pak Mansur. Kadus Mekar Tengah itu menanggapi amarah Kang Wicak. Pak Lurah juga tidak menyalahkan Kang Wicak atas kejadian pagi tadi. Justru menurutnya, mengamuknya Kang Wicak bisa menjadi peringatan untuk kubu Juragan Wiryo agar berhati-hati terhadap kubunya. Wes, saiki yang penting mencari kesembuhan untuk anakmu dulu Kang, kata Pak Lurah yang segera membuat Kang Wicak sedikit merasa lega. Hingga bersamaan dengan itu, Mbok Tun yang sedari tadi mendengar pembicaraan itu dari balik pintu pun keluar dan berkata, bawa ke tempat Mbah Sana wae Mas Wicak, anaknya kalau memang terkena sawan demit, mumpung belum terlambat, kata Mbok Tun menyela di tengah obrolan itu, yang menyarankan agar anak Kang Wicak dibawa saja ke rumah Mbah Sanah, dukun beranak dari kampung sebelah. Iyo, sana Kang, sekarang wae. Ini kalau mau pakai mobilku, tanggap Pak Lurah yang segera berdiri dan mengambil kunci mobilnya yang tergantung di gawang pintu. Iyo Kang, mumpung belum sore, kata Pak Tunggul menyarankan Kang Wicak untuk segera beranjak. Dan tak lama setelah itu Kang Wicak pun pulang membawa mobil Pak Lurah untuk menjemput anak dan istrinya, dan selepas itu segera menuju ke tempat Mbah Sanah mencari kesembuhan untuk anaknya. Bahaya Wicak iku, kalau tidak diawasi bisa semakin kacau, kata Kang Saleh beberapa saat setelah Kang Wicak meninggalkan rumah Pak Lurah. Iya kui, berdarah dingin, Kismo sama Pak Rukun aja
sampai ketakutan kok tadi pagi. Apalagi Wiryo cuma berani mengintip dari jendela, tidak berani keluar. Tanggap Pak Tunggul menceritakan kembali kejadian tadi pagi. Setelah itu mereka semua pun kembali berdiskusi untuk menghadapi Pilkades yang ternyata sudah tinggal 2 bulan lagi. Dimulai oleh Lurah Pawiro yang mengingatkan kepada mereka bahwa 2 hari lagi jabatannya sebagai kepala desa juga akan selesai. Wes, saiki kita konsentrasi lagi, karena 2 hari besok aku sudah purna jabatan. Pokoknya waktu 2 bulan yang tersisa ini kita manfaatkan benar-benar untuk menambah suara, ucap Pak Lurah Pawiro. Semua orang pun kembali bersemangat mendengar ucapan Lurah Pawiro. Orang yang awalnya mereka paksa untuk maju kembali kini mulai memperlihatkan kemauan untuk menang, bahkan setelah semua aral yang telah terjadi belakangan ini. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Jabatan Pak Lurah juga akhirnya purna sudah dan digantikan sementara oleh Pak Carik Sukmo selaku sekretaris desa Mekarsari ini, hingga nanti pemenang dari Pilkades ini dilantik. Kertas-kertas bergambar Pak Pawiro dan Juragan Wiryo juga sudah tertempel di setiap sudut desa, lengkap dengan gambar padi dan jagung sebagai simbol penanda, yang mana padi untuk sang petahana Pawiro Atmojo dan jagung untuk sang penantang yaitu Juragan Wiryo. Dengan hanya adanya 2 calon ini saja, tentu aroma-aroma persaingan begitu ketat terasa. Karena di kelurahan yang sebesar ini, seluruh warga Mekarsari dengan niscaya hanya akan terbagi menjadi 2 kubu yang tentu sama besarnya. Semua kemungkinan tentu bisa terjadi. Bahkan, kubu Juragan Wiryo yang dikira akan gembos, nyatanya kini malah terlihat semakin banyak pendukungnya. Meski itu didominasi oleh kalangan akar rumput kelas bawah yang berhasil dibuat pragmatis oleh bantuan-bantuan sembako. Kalau sekarang sih, mana yang lebih menguntungkan? Ya itu yang akan saya pilih. Kata itulah yang kerap diucapkan oleh Kang Kismo dan orang-orang dari kubu Juragan Wiryo ketika memberikan paket sembako kepada para warga. Yang mana, meski cara tersebut dinilai kurang cerdas dan elok, tapi nyatanya itu tampak berhasil. Ketika orang yang datang ke rumah Juragan Wiryo setiap malam kian terus bertambah. Sementara itu, di kubu Lurah Pawiro juga tak bisa diremehkan. Rumah sang petahana itu juga tidak kalah ramainya. Sampai-sampai harus mendirikan tenda karena begitu banyaknya orang-orang yang datang. Kalau soal meraup suara, di kubu Lurah Pawiro tentu lebih rapi dan berpengalaman. Yang mereka ambil adalah para tokoh-tokoh penting di setiap dusunnya, yang niscaya pasti akan mengekor dengan sendirinya. Semua kardus yang kebetulan berada di pihaknya tentu cukup menguntungkan bagi sang petahana. Dengan lobi-lobi cantiknya ke setiap tokoh sesepuh dan pemuda. Kang Saleh contohnya, yang berhasil mentotalkan seluruh warga dusunnya, yaitu dusun Makarlor, untuk mendukung sang petahana melalui dukungan tersirat dengan hibah seperangkat gamelan kuda lumping atas permintaan dari Pak Abdullah, tokoh dan ketua kesenian di dusun itu. Itu bukanlah uang yang sedikit, tapi lewat dana tak terbatas dari Mbah Gotro, alat berharga ratusan ribu rupiah itu tentu terwujud. Aku iki cah seni, dari zaman muda suka seni, apalagi dengan yang namanya kuda lumping. Aku lihat Mekerlor ini kan keseniannya yang paling bagus. Jadi memang harus ditunjang dengan peralatan yang bagus, kata Mbah Gotro saat serah terima hibah gamelan itu bersama Kang Saleh dan Pak Abdullah. Hari pun terus berlalu. Seiring dengan waktu pemilihan yang semakin dekat, pihak kubu sang petahana untuk beberapa waktu ini mulai merasa tenang. Karena gangguan-gangguan aneh tak lagi mereka alami. Mungkin benar kata Lurah Pawiro, mengamuknya Kang Wicak tempo hari berhasil membuat kubu Juragan Wiryo berpikir 2 kali untuk menebar-nebar tanah kuburan itu. Namun, di antara ketenangan itu, sebenarnya ada sesuatu hal yang belum mereka sadari dan ketahui tentang imbas dari tanah kuburan yang sudah terlanjur ditabur di depan rumah mereka. Yang mana, meski remah itu sudah dibersihkan sampai tak tersisa, ternyata sesuatu yang telah singgah tak akan pergi begitu saja. Apalagi bila sesuatu itu sudah terlanjur masuk ke dalam ruangan, tak ada cara lain untuk membuatnya pergi kecuali ritual pembersihan. Kejadian itu kembali diawali oleh Mbak Sari.
putri bungsu Lurah Pawiro, yang memang sengaja pulang kurang lebih 1 minggu sebelum hari pemilihan karena telegram yang dikirim oleh Bu Sundari, ibunya, sebulan lalu yang memintanya untuk turut menyokong pencalonan ayahnya ini. Mbak Sari datang bersama suami dan anaknya yang masih balita. Ia tiba di rumah cukup larut sambil menggendong anaknya yang sudah tertidur. Ia meminta suaminya untuk menyapa dan berbasa-basi dulu kepada para tamu di depan, yang malam itu tengah melean di rumahnya. Sementara ia buru-buru membawa anaknya untuk masuk ke dalam kamar. "Kok sampai jam segini, Tondo?" kata Bu Sundari di dalam rumah menyambut kepulangan anaknya itu. "Nunggu Mas Angga pulang kantor dulu, Bu. Jadi berangkatnya agak sore," jawab Mbak Sari seraya menyodorkan satu tangannya untuk mencium tangan ibunya. "Walah, yowes, yang penting selamat toh sampai sini. Sudah bawa masuk anakmu. Kamarnya sudah ibu bersihkan kok. Ibu tak masak air dulu yo. Kali aja Angga mau mandi," kata Bu Sundari seraya mengelus pipi cucunya yang tengah berada dalam gendongan anaknya itu dan segera berjalan menuju dapur. Mbak Sari pun masuk ke kamar dan langsung meletakkan anaknya di atas tempat tidur. Setelah itu ia duduk di atas ranjang, sedikit menghela nafas atas lelahnya. Dan disinilah hal di luar nalar terjadi. Ketika tiba-tiba terdengar suara, "Mbak Sari." Suara itu membisik memanggilnya dari bawah kolong ranjang yang tengah ia duduki itu. Ia yang spontan terperanjat dan melihat ke bawah pun langsung syok ketika ada sosok kepala beserta tangan muncul dari kolong tempat tidur itu. Mbak Sari hanya terpaku. Ia tak mampu berlari ataupun berteriak. Sampai akhirnya sosok yang terlihat seperti wanita itu pun kembali memanggilnya, seakan mencoba untuk meyakinkan Mbak Sari yang saat itu hanya berdiri ternganga melihatnya. "Mbak Sari," kata sosok dari bawah kolong itu membisik lebih keras dengan kepalanya yang terlihat semakin keluar hingga menyingkap kain sprei yang menjuntai. Dan terlihatlah dengan jelas kini rupa wajah sosok itu. Barulah di sini Mbak Sari berteriak sampai terhuyung dan jatuh ke lantai. Ia merayap mundur sambil terus memandangi sosok itu yang akhirnya perlahan mulai masuk kembali ke dalam kolong. Suaminya yang sempat mendengar teriakan itu bergegas menghampiri, disusul oleh Bu Sundari yang juga masuk ke dalam kamar. Terlihat Mbak Sari yang terduduk di lantai dengan jarinya yang masih menunjuk-nunjuk ke arah kolong tempat tidur. "Loh, ana apa, Dek? Kenapa?" tanya Mas Angga, suami Mbak Sari. Ono setan," kata Mbak Sari ketakutan sambil masih menunjuk ke arah kolong itu. Mas Angga yang segera memeriksa ke bawah tempat tidur itu pun nyatanya tidak menemukan apa-apa. Di malam yang sama, kejadian tak kalah ngeri juga terjadi. Kali ini dialami Kang Saleh, si Kades Makarlor sepulangnya dari rumah Lurah Pawiro. Malam itu, ia diantar oleh Pak Tunggul bersamaan dengan gerimis yang sudah turun beberapa saat lalu. Sesampainya Kang Saleh di depan rumahnya, ia pun segera berlari kecil untuk memasuki rumahnya, seraya menyapa Pak Tunggul yang langsung berlalu pulang bersama sepeda motornya. Baru saja, kaki Kang Saleh memijak teras rumahnya. Ia seketika dibuat sedikit terkejut oleh dua anak dan istrinya yang tampak duduk ketakutan di kursi balai depan rumahnya. "Astagfirullah, ngapain pada di sini? Iki wis jam 2 malam loh. Ayo toh masuk," kata Kang Saleh. Ajakan itu hanya dijawab dengan gelengan kepala dan raut wajah takut, membuat Kang Saleh yang mulai curiga pun menjadi mendekat dan bertanya kepada anak dan istrinya itu. "Ono apa toh?" tanya Kang Saleh membisik. "Jangan masuk, Pak. Di dalam ada wanita yang sedang jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi," ucap si Muslim, anaknya yang paling kecil. "Hah?" tanggap Kang Saleh keheranan, yang segera ditandaskan kembali oleh istrinya dengan mimik muka menahan tangis. Oh Pak, Muklis karo Muslim yang pertama kali melihatnya. Karena itu anak-anak langsung kugeret keluar. Terus gimana ini Pak? Piye Pak, piye? Ini pasti hantu kiriman dari Wiryo, jawab istri Kang Saleh
yang ternyata sudah 2 jam lebih mereka berada di luar rumah. Aduh, Kang Saleh kini tampak semakin merapat setelah mendengar itu dan seraya menenangkan anak-anak dan istrinya. Ia pun mempertanyakan kembali apakah mereka benar-benar yakin akan hal itu. "Tenan, Pak," jawab Muklis, anak pertama Kang Saleh. Yang mana bersamaan dengan itu terdengarlah suara nyanyian dari dalam rumah. Suaranya cukup nyaring, terdengar seperti gumaman tak jelas yang membentuk nada-nada. Suasana tentu mendadak panik membuat mereka kini semakin saling merapat satu sama lain. Tenang, kita berdoa sebisanya," ucap Kang Saleh kepada anak dan istrinya di antara suara nyanyian itu. Dan hebatnya di sini, dalam keadaan itu, Kang Saleh masih berusaha untuk menutupi ketakutannya. "Lo ngokwe, jangan ganggu keluargaku," teriak Kang Saleh beberapa saat setelah itu dengan sedikit gagap. Seraya memeluk erat istri dan kedua anaknya. Tampaknya kata-kata darinya cukup bertuah. Itu terbukti ketika tiba-tiba saja nyanyian itu langsung berhenti tepat setelah Kang Saleh mengatakan itu. Suasana pun berubah hening dengan ketegangan yang terasa masih bertahan. Entah mengapa, tiba-tiba Kang Saleh teringat dengan celurit yang biasa ia letakkan di bawah kolong bale. Ia pun segera mengambilnya dan memberi isyarat kepada anak dan istrinya kalau dia akan mencoba masuk ke dalam rumah. "Loh, sek," ucap Kang Saleh membisik seraya menenteng erat celuritnya. Ia berjalan menuju pintu. Dan 2 kali ia mengayun gagang pintu dan mendorongnya. Namun sepertinya pintu itu kini terkunci dari dalam. Ini tentu janggal, karena tadi anak dan istrinya itu keluar dari pintu ini. "Loh, kok dikunci?" tanya Kang Saleh sambil menoleh ke arah istri dan kedua anaknya yang masih berada di ujung teras. Lagi-lagi itu hanya ditanggapi dengan gelengan kepala, membuat Kang Saleh yang masih bergelut dengan akal sehatnya itu kini memutuskan untuk memutari rumahnya. Ia berpikir untuk masuk melalui pintu belakang. "Sek yo, aku tak lewat belakang weh," bisik Kang Saleh yang langsung menuruni teras dan kini mulai berjalan mengendap-endap melalui samping rumahnya. Kang Saleh pun mengendap-endap pelan di jalan tanah samping rumahnya dengan celurit di tangannya yang saat itu seperti memberinya sedikit keberanian. Bersamaan dengan itu, ada rasa sedikit panas di paha kanannya, yang mana setelah ia memeriksanya, hal itu pun segera Kang Saleh sadari bahwa itu berasal dari azimat pemberian Mbah Untung yang memang berada dalam saku celananya. Ia yang sempat berhenti pun kini kembali berjalan di jalan samping rumahnya yang cukup gelap itu, sampai akhirnya langkahnya terhenti oleh ekor matanya yang melihat temaram cahaya memancar tiba-tiba. Cahaya itu sepertinya berasal dari sesuatu yang berada di jendela kaca di sampingnya. Kang Saleh yang menyadari itu mendadak ciut tak berani menoleh. Bulu kuduknya berdiri dari ujung tengkuk hingga kaki. "Allahu Akbar," ucapnya gagap membisik. Beberapa saat Kang Saleh berhenti dan bertahan dalam doa gugupnya. Namun lama-lama keadaan seakan membuatnya mau tak mau harus menoleh ke arah cahaya itu. Sampai akhirnya saya mengeratkan genggaman celuritnya. Kang Saleh pun mulai menggeser lirik padang matanya ke arah itu. Dan tampaklah kini pemandangan ganjil di penglihatannya. Sesosok wanita berdiri di balik jendela dalam rumahnya. Sosok itu berbaju putih dengan tubuhnya yang seakan mengeluarkan sinar terang. "Astagfirullah," kata Kang Saleh yang langsung berpaling dan menunduk. Namun takut bukanlah pilihan yang tepat untuk saat ini. Ia pun sedikit demi sedikit mulai kembali menata lidahnya untuk berdoa bersama cahaya itu yang semakin terang dan berubah memerah menyinari kakinya. Kang Saleh masih menunduk dalam doanya hingga tiba di saat suara panggilan dari anaknya yang akhirnya seperti menambah keberaniannya. "Pak, piye Pak?" panggil anaknya dari belakang. Dan "Mati kue," kata Kang Saleh yang seketika mendongak dan mengayunkan celuritnya ke arah jendela itu. Matanya sempat melihat sosok wanita itu melebarkan mulutnya sebelum ia hilang bersamaan dengan kaca jendela yang pecah. "Ono apa Pak?" teriak Muklis anak pertamanya yang langsung berlari menghampiri. Terlihat Kang Saleh yang masih terengah menatap jendela.
Hingga tak selang beberapa lama, istri dan anaknya yang paling kecil menyusul dari belakang. "Piye Pak?" tanya sang istri dengan wajah panik. Namun segera dijawab oleh Kang Saleh dengan ajakannya untuk segera masuk ke dalam rumah. "Ayo, masuk wae. Sundale wes pergi," kata Kang Saleh yang merasa tak akan ada yang bisa ia jelaskan atas kejadian itu. Dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah, melewati pintu belakang. Sesampainya di dalam, Kang Saleh segera memeriksa pintu depan, yang mana memang terkunci dari dalam. "Wes, saiki kita tidur bersama-sama dulu wae," kata Kang Saleh kepada anak dan istrinya beberapa saat setelah ia memeriksa pintu depan. Tanpa pembicaraan panjang, mereka semua segera masuk ke dalam kamar dengan Kang Saleh yang menggelar tikar di lantai. Sementara istri dan kedua anaknya yang berada di atas ranjang. Malam itu mereka pun mencoba untuk beristirahat setelah semua keganjilan yang terjadi. "Asu, batin Kang Saleh dalam rebahannya saat itu. Ia tak habis pikir dan sama sekali tak menyangka bahwa ini akan mulai lagi. Setelah Mbak Sari dan Kang Saleh, ternyata malam itu hal ganjil juga dialami oleh yang lainnya. Seakan memang sudah menjadi pertanda bahwa semua benar-benar berakhir. Kali ini, hal itu terjadi kepada Pak Mansur. Kadus Mekar Tengah itu memang pulang dari tempat Lurah Pawiro lebih awal. Tepatnya, beberapa saat setelah kehebohan yang dialami oleh Mbak Sari, anak bungsu sang petahana itu. Sebenarnya, yang menjadi alasan utama kenapa ia memilih untuk segera pulang, bukan hanya karena kejadian Mbak Sari yang melihat lelembut itu, tetapi lebih karena Pak Mansur yang kebetulan saat itu sedang kurang enak badan. Dan keadaan itu pun membuatnya merasa harus segera mengistirahatkan tubuhnya. Di rumah Pak Mansur, terlihat Kadus Mekar Tengah itu yang baru saja masuk ke dalam rumahnya. Rasa pusing di kepalanya membuatnya segera beranjak ke kamarnya untuk beristirahat. Malam itu ia berada di rumah sendiri karena kebetulan istri dan anak-anaknya sedang menginap di rumah mertuanya dikarenakan oleh sebuah keperluan. Di kamar, di atas ranjangnya, Pak Mansur yang beberapa saat lalu baru saja meminum obat terlihat masih terjaga. Ia tampak memandangi langit-langit bersamaan dengan sedikit rasa pening yang masih bertahan di kepalanya. Pak Mansur terlihat resah memikirkan kejadian tadi di rumah Lurah Pawiro. Jangan-jangan Wiryo mulai lagi nih, batinnya saat itu. Muga-muga wae ora, sanggah Pak Mansur atas pikirannya sendiri. Singkatnya, menit pun berganti. Obat yang tadi ia minum mulai bereaksi. Sakit kepalanya pun kini berkurang. Dan seperti khasiat obat pada umumnya, Pak Mansur pun mulai merasa kantuk hingga akhirnya ia tertidur. Entah berapa lama ia terlelap. Yang jelas, rasa ingin buang air kecil saat itu kembali membangunkannya dan memaksanya untuk bangkit dan ke kamar mandi. Tubuh Pak Mansur bangun dengan penuh peluh, pertanda akan badannya yang kembali bugar. Aguknya sendiri setelah bangkit dari tempat tidurnya dan merasa bahwa tubuhnya sudah jauh lebih baik. Ia pun bergegas berjalan menuju kamar mandi. Dengan sedikit terburu, ia menyabar senter baterai untuk penerang jalan. Karena letak kamar mandi Pak Mansur yang memang berada di luar terpisah dari bangunan rumahnya. Air kencing yang terasa sudah berada di ujung itu membuatnya tak berpikir macam-macam selain membuangnya. Dengan mencepatkan langkahnya, Pak Mansur pun segera keluar dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi di belakang rumahnya itu. Sampailah ketika hasrat itu selesai dikeluarkan, barulah seketika Pak Mansur mulai berpikir dengan rasa takutnya. Dan entah karena terbawa suasana saja, yang jelas saat itu tiba-tiba tengkuknya bergidik, membuatnya segera bergegas dan berlari masuk. Pak Mansur tampak terburu menutup dan mengunci kembali pintunya itu. Ia pun bergegas berjalan untuk segera menuju kamarnya. Hawanya kok aneh yo, batin Pak Mansur seraya melangkah sedikit cepat. Ia pun berjalan dengan sewajarnya hingga akhirnya tibalah saat langkahnya sejenak dibuat berhenti tepat di depan pintu kamarnya oleh sesosok yang tengah berdiri mematung di antara pintu menuju ruang tengah, yang mana seketika membuat nalar Pak Mansur saat itu bertabrakan. Bagaimana tidak? Wujud dari sosok itu sangat menyerupai istrinya. Rambutnya, besar tubuhnya, dan bahkan pakaiannya sangat amat yakin Pak Mansur kenali sebagai istrinya.
Tapi seperti apa yang kita ketahui, malam ini istrinya sedang tidak ada di rumah. Lantas siapakah itu? Pak Mansur yang awalnya sempat gugup dan bingung, akhirnya sadar dan meyakini bahwa itu bukanlah istrinya. Ia pun segera berlari masuk ke dalam kamarnya, seraya membanting pintu. Setelah itu Pak Mansur pun langsung melompat ke atas ranjangnya, meringkuk dan menenggelamkan wajah takutnya di balik bantal. Astagfirullah, astagfirullah, kata Pak Mansur berulang-ulang. Namun nyatanya gangguan tak selesai di situ, karena keadaan malah semakin tak tergambarkan. Ketika selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Suara pintu terbuka perlahan menggiring Pak Mansur menuju puncak ketakutannya. Namun entah apa yang ia pikirkan saat itu, ketika dengan segenap ketakutannya, Pak Mansur malah lebih memilih untuk mengangkat kepalanya dan memeriksa apa yang ada di abang pintu. Dengan gemetar, Pak Mansur pun menyingkirkan bantalnya dan secara perlahan ia mulai memasang pandang matanya ke arah itu. Dan sepertinya yang sudah ia perkirakan dari tadi, sosok wanita yang menyerupai istrinya itulah yang kini tampak berdiri mematung di abang pintu kamarnya itu. Pak Mansur tak bisa berkata-kata. Meski sosok itu benar-benar mirip dengan istrinya, tapi ia tahu bahwa sosok yang kini tengah berdiri di abang pintu kamarnya itu adalah lelembut yang tengah mencoba untuk menyerupai. Hingga akhirnya, setelah entah berapa lama Pak Mansur bertahan menyaksikan kejanggalan itu, sosok yang menyerupai istrinya itu pun hilang setelah mengacungkan jemarinya ke arah Pak Mansur. Sekian untuk cerita Lemah Kuburan part ke-5. Akan aku lanjutkan besok di part ke-6 ya. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga terbawa mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah sungai nan indah, mendenging suara memecah, melengking bunyi seruling, kala sunyi hening. Gembala meniup lagu, berteduh di rumpun bambu. Irama mengiring bayu, rasa sangat rindu. Terkenang kampung